Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja pada PPG dalam jabatan transformasi batch 2 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi, NIM 25104180578. Mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Islam batch 2 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 akan melaksanakan ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ketua kelasnya? Silakan pimpin baca doa. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah membaca doa bersama. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, hari ini nihil ya, yang artinya semuanya hadir dalam pembelajaran hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sholat subuh, sholat nggak pagi tadi? Alhamdulillah, semuanya sholat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan nasionalisme kita. Ayo, silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum belajar, agar kita lebih semangat, sama-sama kita tepuk anak soleh. Sebelumnya, anak soleh. Siap. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai Allah Maha Segalanya. Dari mana kita tahu Allah itu Maha Segalanya? Asmaul Husna. Nah, jadi kita akan mempelajari Allah Maha Segalanya yang akan tercermin dari materi Asmaul Husna. Mengapa sih kita harus mengetahui Asmaul Husna? Karena untuk mengenal Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mengenal dan memahami arti Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang kedua, meneladani Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang ketiga, menganalisis Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Dan yang terakhir adalah menyajikan materi tentang Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Jadi ada 4 materi yang akan kita pelajari. Tahukah kalian apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Coba, Mutiara. Nama-nama baik Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99 ya. Jadi Asmaul Husna itu ada 99 nama. Nah, pertanyaan yang terakhir. Sudahkah kalian menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Nah, nanti kita akan mengetahui apakah kita sudah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran pada hari ini. Pak akan menyajikan dulu video pembelajaran mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Dengan demikian, dimiliki oleh Allah.
Ya sudah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walillahi asmaul husna fad'uuhu. Artinya, hanya di Allah asmaul husna, maka mohonlah kepada yang menyebut. Pada video pembelajaran tadi, itu sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna apa tadi? Al-Ghafar. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Afu. Yang ketiga, Al-Wahid. Yang keempat, As-Samad. Jadi ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, Pak jelaskan dulu, Asmaul Husna itu berasal dari 2 kata, ya, yaitu Asma dan Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Adapun yang kita pelajari hanya 4 Asmaul Husna, yaitu yang pertama Asmaul Husna Al-Ghafar. Apa sih Al-Ghafar tadi? Maha mengampuni. Jadi Allah itu mengampuni. Al-Ghafar itu berasal dari kata ghafar yang artinya menutupi atau mengampuni. Jadi Allah itu mengampuni dosa kita. Yang kedua, apa tadi? Al-Afu. Ya, artinya Allah Maha pemaaf atau memaafkan. Jadi Allah itu saking baiknya Allah itu Maha memaafkan, tercermin dari Asmaul Husna Al-Afu. Selanjutnya Al-Wahid. Apa itu tadi Al-Wahid? Maha Esa. Esa itu berapa? Jadi Allah itu Esa itu artinya satu. Terakhir adalah As-Samad. Ya, jadi Asmaul Husna As-Samad adalah Maha dibutuhkan. Jadi kita membutuhkan Allah dengan cara apa? Salah satunya dengan cara berdoa. Selanjutnya ini sudah Pak bagi kelompok yang kemudian akan Pak bagikan materinya. Sudah ada 4 kelompok di sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 materinya Al-Ghafar. Ya. Kelompok 2 Al-Afu. Kelompok 3 Al-Wahid. Kelompok 4 As-Samad. Ya. Jadi ada 4 materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini Pak sudah memegang LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Sekarang Pak bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. LKPD yang Pak bagikan tadi sudah ada 3 pertanyaan. Sudah ada 3 pertanyaan. Silahkan dijawab, didiskusikan bersama teman satu kelompoknya. Silahkan dijawab. Ada yang punya kendala dalam berdiskusi atau memecahkan masalahnya? Tidak ada? Oke, berarti aman ya, semuanya bisa untuk memecahkan masalahnya. Sudah belum diskusinya? Sudah ditulis belum di kertasnya? Berdiri dulu semuanya. Jadi kita akan melakukan energizer. Seru gak energizernya? Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, yang nantinya akan dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Ya. Oke, sekarang silahkan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Ghafar berasal dari kata Ghafaro yang berarti mengampuni atau menutupi. Jadi Al-Ghafar artinya Maha mengampuni. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hambanya jika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Cara meneladani sifat Al-Ghafar. Kita dapat meneladani sifat Al-Ghafar dengan cara 1. Senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. 2. Menutupi kesalahan orang lain dan tidak menceritakannya. 3. Mendapat. Silahkan duduk. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya Pak panggil untuk kelompok 2. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian Al-Afu, menurut bahasa Al-Afu artinya memaafkan, menghapus, menghilangkan. Al-Afu artinya yang Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang Maha lagi Maha Pengampun. Dengan sifat Al-Afu, Allah Subhanahu wa taala dapat menghapus dosa semua makhluk sebagai dijelaskan dalam surat Nisa ayat 99 berikut. Artinya mereka itu mudah-mudahan Allah maafkan. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya akan Pak panggil kelompok 3 untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya yang berjudul Al-Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Wahid merupakan salah satu nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa Al-Wahid berasal dari kata wahada yang berarti satu, tunggal, esa. Namun secara istilah Al-Wahid berarti Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Dia. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 163. Artinya, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Silakan duduk untuk kelompok 3. Selanjutnya Pak panggil kelompok terakhir yaitu kelompok 4, materi Asmaul Husna As-Somad. Silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau melakukan presentasi yaitu pengertian as-somad. As-somad artinya Allah Maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya tempat meminta, tempat bergantung dan bersandarnya. Semua harapan para hambanya, dialah tempat menggantungkan semua harapan, tempat bergantung semua makhluk, dan menjadi tumpuan di setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang mampu memenuhi kebutuhan hambanya, baik urusan dunia maupun agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 5. Artinya, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Silahkan duduk, kasih aplaus dulu. Oke, terima kasih kepada seluruh kelompok, dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Selanjutnya Pak buka sesi tanya jawab. Bagi masing-masing kelompok Pak berikan kesempatan 1 pertanyaan. Dimulai dari kelompok 1, silakan untuk bertanya. Baik, saya perwakilan kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana sikap kita yang meneladani Asmaul Husna Al-Afu ketika diejek oleh teman? Oke, terima kasih kepada kelompok 1 atas pertanyaannya kepada kelompok 2 tadi ya. Nah, selanjutnya Pak akan berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Silakan. Mengapa memahami dan mengimani Asmaul Husna Al-Ghafar penting bagi seorang muslim? Oke. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi tertuju kepada kelompok 1. Ya, silakan dicatat, didiskusikan jawabannya. Kelompok 2 juga didiskusikan jawaban dari pertanyaan kelompok 1 tadi. Selanjutnya Pak berikan kesempatan bertanya untuk kelompok 3. Silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa manfaat dari meneladani Asmaul Husna As-Somad? Terima kasih pertanyaannya kelompok 3. Jadi pertanyaan tadi tertuju pada kelompok 4 yaitu materi As-Somad. Nah, silahkan sekarang Pak berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk bertanya. Baik, kami mau bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana ciri-ciri orang yang meyakini Asmaul Husna Al-Wahid? Oke, sekarang pertanyaan sudah terkumpul 4 pertanyaan. Sekarang Pak berikan waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan tadi. Ayo, silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Sudah ketemu belum jawabannya? Sudah. Oke, artinya semuanya sudah ketemu jawaban dari pertanyaan teman dari kelompok yang lain. Pak berikan kesempatan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ayo silakan. Memahami dan mengimani Asmaul Husna Al-Ghafar sangat penting karena memberikan dampak positif bagi kehidupan seorang muslim. Salah satunya yaitu menjaga diri dari dosa dan dengan memahami bahwa Allah Maha Pengampun, bukan berarti bebas melakukan dosa. Oke, terima kasih jawabannya dari kelompok 1 kepada kelompok 2. Selanjutnya Pak berikan kesempatan bagi kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silahkan. Baik, kita harus bersikap bijak saat diejek dengan tidak membalas ejekan tersebut dengan kata-kata kasar atau perbuatan buruk dan memilih memaafkannya, menjauhkan diri dari dendam dan amarah, serta berusaha melihat kesalahan teman sebagai kesempatan untuk meningkatkan kebaikan diri dan mengingatkan kita akan sifat Allah yang Maha Pemaaf. Selanjutnya Pak berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ayo silakan kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ciri-ciri orang yang meyakini Asmaul Husna Al-Wahid atau Maha Esa adalah memiliki keteguhan hati dalam keesaan Allah, menunjukkan sikap tawakal yang tulus dengan menyerahkan diri hanya kepadanya, meninggalkan perbuatan syirik dan penyekutuan
Allah, karena serta hanya meminta dan memohon hanya kepada Allah. Terima kasih jawabannya kelompok 3 untuk pertanyaan dari kelompok 4. Oke, selanjutnya Pak berikan waktu kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ayo silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa manfaat dari meladani Asmaul Husna As-Somad. Memberikan manfaat seperti menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat bergantung, menumbuhkan sikap rendah hati karena menyadari kebutuhan akan Allah, mendorong perilaku membantu orang lain karena Allah adalah sumber segala manfaat, serta menjauhkan dari sifat sombong dan syirik. Oke, jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan kelompok 3 ya. Baik, kita sudah melakukan diskusi, maka selanjutnya Pak akan memverifikasi atau mengklarifikasi dari materi ajar pada hari ini. Dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat kedua tadi sudah dijelaskan Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung ya. Allah itu tempat kita bergantung. Allah itu tempat kita meminta. Hanya kepada Allah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pengen ranking 1 ya Allah. Ya, itu. Allah adalah tempat kita meminta sesuatu. Jadi jangan sampai ada yang meminta kepada selain Allah. Sebagaimana tercermin dalam Asmaul Husna As-Somad. Oke, dari penjelasan Pak dan dari diskusi tadi, apakah ada yang belum memahami materi pada hari ini? Tidak. Nggak ada? Tidak. Sudah paham semua? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Ya, ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Jadi Pak, Asmaul Husna itu berasal dari kata asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Dengan demikian, Asmaul Husna diartikan sebagai nama-nama terbaik atau nama-nama yang paling indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa nama-nama ini menggambarkan keagungan, kebesaran, dan kesempurnaan Allah. Dan memahaminya akan meneguhkan keimanan serta mendekatkan diri kepadanya. Oke, terima kasih kepada Kanza yang telah menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Ya. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita membahas 4 Asmaul Husna. Asmaul Husna tadi nama-nama Allah yang baik atau yang indah, ya. Nama-nama Allah yang baik atau indah. Jadi Asmaul Husna Al-Ghaffar artinya mengampuni. Asmaul Husna Al-Afu pemaaf. Al-Wahid Maha Esa. As-Somad Maha dibutuhkan. Jadi ada 4 materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mengapa sih kita harus mempelajari Asmaul Husna ini? Karena ini sangat penting bagi kita. Karena tujuan kita untuk hidup di dunia ini adalah mencari ridhonya Allah, ya, mencari ridhonya Allah. Jadi dalam Quran surat At-Tahrim itu berbunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya. Jadi artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, Allah itu menerima taubat, tapi taubatan yang nasuha. Taubatan yang nasuha adalah taubat yang memang sebenar-benarnya taubat. Pada pertemuan selanjutnya maka kita akan belajar mengenai zakat, ya. Nanti akan ada zakat fitrah, akan ada zakat mal, ya. Ada 2 zakat dan kita akan mempelajari bagaimana cara membayar zakat yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa agar apa? Agar pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi bermanfaat bagi diri kita, bagi orang tua kita, bagi agama dan negara kita. Ayo silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa. Siap berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan kembali ke pertemuan selanjutnya. Ayo silakan duduk.